Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku santri Kutab Awal 2A? Semoga kalian semuanya dan juga sekeluarga masih dalam lindungan Allah, masih menikmati nikmatnya Islam, nikmatnya iman, dan juga nikmat kesehatan dan waktu luang. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali bermajelis ilmu, yang mana saat bermajelis ilmu ini kita mengharapkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapat ini bisa menambah keimanan kita, rasa takut kita, dan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Maka setiap perbuatan baik itu disunahkan kepada kita untuk selalu membaca basmalah. Maka kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sekarang lanjut ke adab
sebelum tidur. Nah, apa yang kita perhatikan sebelum tidur? Nah, kalau misalnya kita berada dari luar rumah, nah habis pergi misalnya, nah habis itu malam-malam habis pergi, terus kemudian masuk rumah. Nah, masuk rumah ini kan kita membaca basmalah. Kalau misalnya ada yang pernah belajar doanya, boleh juga dibaca, misalnya bismillahi khairal mulaji wa khairal makhraji. Nah, itu bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, itu boleh dibaca. Atau kalau misalnya belum hafal, boleh dengan membaca basmalah. Jadi buka pintu, melangkahkan kaki kanan masuk ke dalam rumah. Jadi mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Agar syaitan itu tidak ikut masuk bersama kita, nggak ikut masuk ke rumah. Nah, itu ada hadisnya bahwa kalau kita masuk rumah dengan menyebut nama Allah, maka syaitan itu nggak berani masuk ke rumah kita. Sama seperti saat kita makan. Nah, saat kita makan itu kita akan membaca basmalah. Jadi setan itu tidak bisa ikut makan dengan kita. Nah, kalau kita lupa membaca basmalah, nah itu setan itu akan membersamai kita, entah itu saat makan atau itu saat di rumah. Jadi zikir itu adalah salah satu cara mencegah setan itu dekat dengan kita. Nah, baik, setelah itu masuk rumah. Nah, kita membersihkan badan ya. Kalau misalnya dari luar rumah masuk ke rumah, kemudian membersihkan badan dulu. Nah, setelah itu kalau sudah ngantuk, diingat-ingat. Misalnya malam-malam itu udah sholat isya atau belum gitu. Jadi diingat-ingat. Adatnya tidur malam itu adalah tidur setelah sholat isya. Jadi kalau misalnya sudah ngantuk begitu, ditahan dulu ya, ditahan dulu, sholat isya dulu. Nah, habis itu baru berangkat ke tempat tidur. Nah, sebelum berangkat ke tempat tidur, nah itu disunahkan berwudu terlebih dahulu. Nah, berwudu, kemudian setelah wudu membersihkan tempat tidur terlebih dahulu. Membersihkan tempat tidur sebelum kita berbaring di tempat tidur. Jadi kasur kita yang akan kita tempati untuk tidur itu bersih. Jadi saat tidur itu kita juga nyaman, bisa nyenyak. Berbaring, miring ke kanan, terus tangan kanan atau telapak kanannya, tangan kanan itu berada di bawah pipi sebelah kanan. Jadi di tangan kanan saat tidur itu ada di pipi sebelah kanan, miringnya ke kanan juga. Nah, jadi itu saat memulai tidur. Nah, kalau misalnya udah nyenyak kan, udah lupa tuh, udah tangannya udah nggak tahu kemana, kakinya udah nggak tahu kemana, kepalanya udah nggak tahu ngadep kemana. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting waktu mulai mau tidurnya itu miring ke kanan. Nah, setelah itu setelah miring ke kanan, nah itu jangan langsung tidur, jangan langsung merem, tapi membaca zikir terlebih dahulu. Nah, zikirnya apa? Nah, zikirnya sebenarnya apapun boleh dibaca. Yang penting di situ menyebut nama Allah, entah itu hanya basmalah atau itu
membaca surat Al-Fatihah, atau membaca ayat kursi, atau membaca muawwizatain. Muawwizatain itu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, atau membaca juga surat Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad. Nah, itu jadi saat tidur itu kan kita mulai dengan adab-adab, kita memulai dengan zikir. Nah, kita mengharap bahwa saat tidur itu kita dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat yang diutus Allah untuk menjaga kita. Saat kita tidur, Allah itu sudah memberikan nikmat yang namanya ngantuk. Nah, jadi kita bisa tidur dengan nyenyak. Kemudian Allah memberikan kita nikmat aman. Nikmat aman. Memberikan kita nikmat tempat tinggal. Jadi kita bisa tidur dengan nyaman, tidur di atas kasur, tidur di dalam rumah yang ada atapnya, gak kedinginan, gak kepanasan. Meskipun kadang kita masih digigit nyamuk, itu adalah juga suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa dengan nyaman tinggal di bumi. Nah, apakah anak-anakku ini pernah membayangkan misalnya terjadi gempa bumi? Ada yang tahu ya gempa bumi itu apa? Nah, saat gempa bumi, gempa itu bumi itu bergoyang. Jadi ya dataran bumi itu berguncang. Jadi misalnya kita berdiam di tempat di atas tanah, itu kita bergerak sendiri, miring ke kanan, miring ke kiri, kayak gitu. Nah, itu namanya gempa bumi. Nah, saat terjadi gempa bumi itu, nah kira-kira kita bisa nggak tidur dengan tenang, tidur dengan nyaman gitu misalnya saat terjadi gempa bumi. Nah, kebanyakan saat terjadi gempa bumi, orang itu akan terbangun dari tidur, bingung karena buminya geser kanan, geser kiri, kayak gitu. Kayak misalnya kita naik bis terus kita berdiri. Nah, itu bumi itu kayak gitu kalau pas lagi gempa bumi. Nah, terus pohon-pohon goyang. Terus kalau misalnya di jalanan, mobil-mobil itu tabrakan karena datarannya itu nggak lurus, jalanannya itu nggak lurus, jadi miring-miring gini, akhirnya mobil itu nggak bisa jalan lurus gini, itu nggak bisa. Nah, tabrakan. Kalau misalnya terjadi gempa bumi itu, terus pohon-pohon itu kadang ada yang tumbang, jatuh gitu. Terus rumah-rumah itu ada yang kacanya pecah gitu, terus gentengnya jatuh, terus lemari-lemari yang ada di atas itu bergerak, bergetar, terus habis itu jatuh. Nah, dalam keadaan seperti itu kira-kira kita bisa tidur nggak? Nah, jadi Allah itu sudah benar-benar memberi nikmat yang besar kepada manusia, yaitu dengan menjadikan bumi ini tenang, bumi ini tidak berguncang. Allah sudah menjadikan bumi ini menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali semua makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jadi Allah itu sudah menciptakan bumi dengan segala kenyamanannya. Nah, apa yang membuat bumi itu tenang, tidak berguncang?
dan tidak bergoyang, tidak geser kanan, geser kiri gitu. Nah, yaitu Allah menciptakan gunung-gunung untuk menjadi pasak bumi. Nah, pasak itu apa? Jadi suatu benda yang bisa menekan dan menahan. Itu. Jadi gunung Allah ciptakan untuk menjadikan bumi ini tidak berguncang. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan gunung yang banyak dan tinggi, besar, dan gunung itu kalau misalnya dilihat dari permukaan bumi itu adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat tinggi dan sangat kuat sehingga bisa menahan bumi dari goncangan. Jadi bumi tidak bergoncang karena ada gunung, karena Allah menciptakan gunung. Jadi kalau misalnya Allah itu tidak menciptakan gunung, maka bisa jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini itu tidak bisa dengan nyaman tinggal di bumi karena buminya itu selalu berguncang, gak ada gunung. Maka dari itu Allah menciptakan gunung sebagai sesuatu untuk menahan agar bumi itu tidak bergoncang. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang mana sampai detik ini kita masih bisa hidup dengan nyaman di muka bumi. Baik, sebelum kita tutup, kita meminta kepada Allah agar memberi manfaat terhadap apa yang sudah kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, ya Allah, berikanlah manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.